Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ummi Maksum Marwan, SPI MSI, salah satu dosen tetap pada program studi Sarjana Budidaya Perairan Fakultas Perikanan Universitas Andi Cema. Perkenankan saya pada kesempatan kali ini menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Dasar-Dasar Penangkapan Ikan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam unsur pengajaran. Saya akan mulai menjelaskan tentang deskripsi dan informasi umum tentang mata kuliah Dasar-Dasar Penangkapan Ikan. Mata kuliah Dasar-Dasar Penangkapan Ikan merupakan salah satu mata kuliah yang disajikan bagi mahasiswa semester 3 pada program studi Budidaya Perairan Fakultas Perikanan Universitas Andi Cema. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah Dasar-Dasar Penangkapan Ikan ini mencakup pemahaman tentang berbagai aspek kegiatan penangkapan ikan, termasuk teknologi, manajemen, dan aspek terkait lainnya dalam kegiatan perikanan tangkap. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah Dasar-Dasar Penangkapan Ikan ada 3, yaitu yang pertama, mampu menunjukkan sikap religius, bekerja sama, berkomunikasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan ilmiah dan pekerjaan di bidang perikanan, bersikap terbuka, kritis, mandiri, inovatif, dan entrepreneurship. Yang kedua, berperan sebagai penyuluh, quality control, supervisor wirausaha, konsultan dan pelaksana proyek perikanan. Dan yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam menyelesaikan masalah perikanan berdasarkan data dan metode ilmiah. Capaian mata kuliah Dasar-Dasar Penangkapan Ikan yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan sejarah dan perkembangan penangkapan ikan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengklasifikasikan teknik dan metode penangkapan ikan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerangkan tentang unit penangkapan ikan, yaitu alat tangkap ikan, kapal, dan nelayan. Yang keempat, mahasiswa mampu menentukan alat bantu penangkapan ikan dan alat pengumpul ikan. Yang kelima, mahasiswa mampu mendeteksi daerah penangkapan ikan atau fishing ground pada suatu perairan. Yang keenam, mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang pelabuhan perikanan dan manajemen operasi penangkapan ikan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengaplikasikan penerapan kegiatan penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pokok pembahasan pada mata kuliah Dasar-Dasar Penangkapan Ikan meliputi sejarah dan perkembangan kegiatan penangkapan ikan, metode dan teknik penangkapan ikan, teknologi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, tingkah laku ikan dan daerah penangkapan ikan, kapal perikanan, nelayan, dan manajemen operasi penangkapan ikan, pelabuhan perikanan, dan konsep penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sistem pembelajaran pada mata kuliah Dasar-Dasar Penangkapan Ikan dilaksanakan secara sinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, kuis, dan penugasan. Pembelajaran mata kuliah Dasar-Dasar Penangkapan Ikan dilaksanakan sebanyak 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS. Adapun aspek penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa poin, di antaranya partisipasi kuliah sebanyak 10%, kuis sebanyak 10%, penugasan sebanyak 15%, praktikum sebanyak 15%,
ujian tengah semester sebanyak 25% dan ujian akhir semester sebanyak 25%. Jadi total penilaian adalah 100%. Berikut cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus atau tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pertemuan kita, perkuliahan kita dalam mata kuliah dasar-dasar penangkapan ikan. Baiklah adik-adik, sebelum memulai perkuliahan siang ini, ada baiknya kita memulai dengan membaca doa ya. Silahkan Saudara Nabil dipimpin doanya. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, mari kita membaca doa dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya ya, Ibu mau review dulu. Nah, review dulu materi sebelumnya. Sebelum Ibu review, Ibu tanya dulu. Kalian sudah mendownload materi yang ada di Erling? Sudah. Ya, alhamdulillah. Kalau begitu kita tes ya dengan mengadakan kuis. Nah, Ibu akan berikan 3 pertanyaan. Silahkan yang mengetahui bisa langsung mengacungkan tangan saja dan menjawab. Oke? Oke, pertanyaan pertama Ibu. Ya. Coba sebutkan unit penangkapan ikan. Oke, silakan Riza. Unit penangkapan ikan ada 3. Yang pertama alat tangkap ikan, yang kedua kapal penangkapan ikan, dan yang ketiga nelayan. Oke, betul sekali. Pertanyaan kedua, ya, siapa yang bisa menjelaskan apa sih pengertian dari nelayan? Saya, Bu. Oke, silakan Afni. Nelayan adalah orang yang sebagian atau seluruh mata pencahariannya melakukan aktivitas penangkapan ikan, Bu. Oke, baiklah. Pertanyaan terakhir ya untuk kuis hari ini. Silahkan siapa yang bisa mendeskripsikan bagaimana metode pengoperasian lift net atau jaring angkat? Ayo. Oke, silakan Idul. Baik, untuk metode pengoperasian lift net atau jaring angkat itu sendiri adalah menurunkan jaring, kemudian dinyalakan lampu. Untuk pengoperasiannya sendiri itu di malam hari. Ketika ikan sudah terkumpul, maka jaring sudah bisa diangkat. Oke, ya alhamdulillah ya. Nah, sepertinya kalian betul-betul mendownload materi dan memperhatikan perkuliahan sebelumnya. Baiklah, alhamdulillah. Kalau begitu kita langsung saja ya. Kita akan membahas sekarang tentang tema berikutnya adalah tentang pelabuhan perikanan. Sebelum kita lanjut membahas tentang inti materi dari pelabuhan perikanan, Ibu mau tanya dulu. Kira-kira adakah yang mau berargumen? Kira-kira apa sih kaitannya, hubungannya kita membahas pelabuhan perikanan dengan penangkapan ikan, kegiatan penangkapan ikan? Apa urgensinya? Coba, apa kaitannya? Ada yang mau berargumen mungkin? Oke, silakan Nabil. Jadi berdasarkan definisinya pelabuhan perikanan ialah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu sebagai kegiatan pelaksanaan pemerintahan dan jual beli bisnis perikanan atau ikan. Nah, jadi kalau bisa disampaikan bahwa sangat jelas kaitannya dengan tempat bersandar dan bongkar muat hasil tangkapan ikan para nelayan. Nah, baiklah. Oke, kalau begitu kita masuk dulu ke tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini. Nah, kita masuk ke definisi atau pengertian pelabuhan perikanan. Nah, tadi temannya Nabil sudah menggambarkan apa sih pelabuhan perikanan itu. Rata-rata mungkin di sini sudah pernah semua ke pelabuhan? Sudah. Pelabuhan perikanan? Oh, sudah juga. Ya, alhamdulillah ya, karena di kota kita alhamdulillah juga ada
2 pelabuhan dan salah satunya adalah pelabuhan perikanan. Nah, jadi insya Allah sudah semua ya ke sana. Nah, kalau begitu kita masuk ke pengertian apa sih pelabuhan perikanan itu? Mirip tadi yang dijelaskan oleh temannya Nabil ya. Jadi pelabuhan perikanan itu adalah suatu wilayah perpaduan antara wilayah daratan dan lautan ya yang digunakan sebagai pangkalan kegiatan penangkapan ikan dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas sejak ikan itu didaratkan sampai ikan didistribusikan. Nah, itu definisi dari pelabuhan perikanan. Nah, kita lihat definisi pelabuhan perikanan mulai lagi satu persatu ya. Pelabuhan perikanan adalah suatu wilayah perpaduan antara wilayah perpaduan antara wilayah daratan dan lautan. Ya, berarti pelabuhan itu harus wilayah perpaduan daratan dan lautan. Kalau ada yang bilang ini pelabuhan tapi hanya wilayah daratan, nah itu tidak mungkin ya. Ataukah ada wilayah perairan saja tapi dia bilang ini pelabuhan, nah itu juga tidak. Kemudian dilanjutkan definisinya, yang digunakan sebagai pangkalan kegiatan penangkapan ikan. Nah, ini yang membedakan pelabuhan perikanan dengan pelabuhan-pelabuhan lainnya. Pelabuhan perikanan itu aktivitasnya banyak ya bahkan komprehensif ya, menyeluruh. Karena fasilitas yang disediakan saja itu fasilitas sejak ikan didaratkan sampai didistribusikan. Didaratkan berarti bukan cuman akan bongkar muat di sana. Kalau sebelum pendistribusian apa? Ada pemasaran ya, mungkin ada pengolahan atau ada pengemasan ya. Jadi cakupannya luas. Jadi dari definisi ini kita mengetahui pelabuhan perikanan itu bukan satu tempat yang aktivitasnya hanya bersandarnya kapal kemudian bongkar muat saja, tapi bisa luas. Bahkan nanti kalau kita masuk ke klasifikasi, banyak pelabuhan, ada pelabuhan yang sudah tipe A, itu di sana menjadi pusat ekspor impor. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang fungsi pelabuhan perikanan. Fungsi pelabuhan perikanan sebenarnya ada banyak. Ya, para peneliti juga sudah melakukan pengkajian dan menyebutkan beberapa dan menjelaskan tentang banyaknya fungsi pelabuhan perikanan. Bahkan dalam undang-undang sendiri ya dan peraturan menteri tentang pelabuhan perikanan itu sudah banyak disebutkan tentang fungsi pelabuhan perikanan. Hanya saja di sini Ibu akan memberikan merangkumkan ya fungsi pelabuhan perikanan itu berdasarkan pendekatan kepentingan. Ya. Nah, yang pertama ada fungsi maritim di sana. Jadi pelabuhan perikanan itu di dalamnya punya fungsi maritim. Fungsi maritim itu apa? Ya, sebagaimana katanya ya, maritim. Nah, berarti ada fungsi yang terkait dengan aktivitas laut, perairan. Ya, di sana di pelabuhan itu bisa menjadi area tempat berlabuh dan bersandarnya kapal, membongkar hasil hasil tangkapan, ya. Kemudian sebagai tempatnya kapal-kapal perikanan untuk mendarat di pelabuhan. Kemudian ada fungsi pemasaran. Nah, sebagaimana tadi dijelaskan ya, pelabuhan itu bukan hanya tempat bersandarnya kapal, beristirahatnya kapal ya, atau berlabuhnya kapal atau bongkar muat hasil tangkapan. Tapi pelabuhan perikanan itu juga ada fungsi pemasaran di dalamnya. Ya. Karena di sana di pelabuhan itu bertemu beberapa stakeholders ya, bukan cuma nelayan, tapi di sana bisa ada pedagang ya yang akan membeli nanti hasil tangkapan nelayan, ataukah ada konsumen rumah tangga langsung ya, ada pedagang pengumpul, kemudian ada konsumen langsung ya dari rumah tangga, apalagi untuk pelabuhan-pelabuhan yang masih skala tradisional ya, skala kecil, di dalamnya berkumpul. Jadi ada stakeholder nelayan, ya ada pedagang, ada konsumen di dalamnya. Jadi di sana terjadi fungsi pemasaran. Oke, kemudian ada fungsi jasa. Ya, ada fungsi jasa di sana. Fungsi jasa maksudnya apa? Ini terjadi kalau pelabuhannya itu sudah skalanya sudah lumayan besar ya, sehingga mungkin aktivitas penangkapannya dengan produksi hasil tangkapan yang besar, sehingga pada saat melakukan pendaratan, pembongkaran di dermaga dia butuh tenaga. Nah, jadi mungkin nanti ada penyewaan jasa untuk bongkar muat,
ya. Kemudian nanti semakin besar pelabuhan akan ada gedung pelelangan, sehingga hasil tangkapan nelayan itu perlu ada yang sortir, timbang, ukur, dan lain sebagainya, sehingga butuh jasa-jasa untuk melakukan itu semua. Nah, fasilitas pelabuhan. Berdasarkan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan, jadi fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan itu dibagi menjadi 3 kelompok. Ya. Yang pertama, itu ada yang disebut dengan fasilitas pokok. Nah, fasilitas pokok ini fasilitas dasar, ya, yang harus ada pada sebuah pelabuhan untuk menjamin keamanan, ya, dan keberlangsungan kegiatan di pelabuhan perikanan. Yang kedua, ada kolam pelabuhan. Kolam pelabuhan itu adalah wilayah perairan di dalam pelabuhan yang terlindung dari gelombang atau ombak, ya. Nah, dan kolam pelabuhan ini tempat kapal berlabuh dan melakukan olah gerak, ya. Juga selain kolam pelabuhan juga itu menjadi alur pelayaran kapal untuk keluar masuk pelabuhan. Berikutnya adalah alat bantu navigasi. Alat bantu navigasi ini adalah alat-alat yang digunakan untuk memberikan tanda, ya, memberikan tanda bahaya, tanda adanya satu benda, ya, atau adanya bangunan pelabuhan di pelabuhan perikanan. Nah, contohnya seperti ini, ya. Berikutnya, fasilitas fungsional. Tadi itu fasilitas pokok, artinya fasilitas pokok itu harus ada, ya, harus ada. Nah, kita lanjutkan, ya. Fasilitas yang terakhir itu disebut fasilitas penunjang. Dari kata saja penunjang, artinya dia ini tidak terlalu ini, ya, bukan menjadi hal yang pokok. Tapi fasilitas penunjang ini adalah fasilitas-fasilitas yang bisa memberikan kenyamanan dan lebih mempermudah lagi kegiatan dari para stakeholder, termasuk dalamnya nelayan dan pedagang. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan dulu? Ada? Ada yang mau ditanyakan di sini? Ya, silahkan Faizah. Berdasarkan kegunaan fasilitas tadi, jadi pembangunan fasilitas dilakukan secara bertahap itu, Bu? Ya. Ya, kurang lebih seperti itu, ya, tepat sekali, ya. Jadi sebenarnya begini, sebelum membangun sebuah pelabuhan tentu ada namanya rencana pembangunan, ya. Rencana pembangunan itu jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dan semua skala pembangunan itu tentu dikaitkan dengan macam-macam hal, faktor. Bisa dari melihat sumber daya alam di sekitar perairan itu. Kalau dianggap, oh ini perairannya sumber dayanya besar, kalau begitu sangat potensial kita bikin pelabuhan dengan skala besar, ya, maka persiapkanlah itu semua. Jadi sudah sejak awal dibangun skala besar mungkin, ya, dengan fasilitasnya. Jadi mungkin pemerintahnya hanya berpikir untuk melakukan pembangunan jangka pendek saja. Nah, jangka pendek itu sekitar 5 tahun, jangka menengah itu 10 tahun, jangka panjang 20 tahun. Nah, karena itu seperti itu. Nah, tapi memang kalaupun dilakukan secara bertahap, tapi betul sekali disampaikan, sebaiknya kan yang fasilitas yang harus ada itu pertama fasilitas pokok, ya. Nah, yang penting itu dulu dibangun. Nah, kemudian, pembangunan fasilitas fungsional itu yang kemudian bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan bertahap. Jadi yang dibutuhkan apa? Jangan sampai salah bangun, ya. Sebenarnya yang dibutuhkan nelayan apa sih? Nelayan butuh es, kita malah bangun gedung pengolahan. Jadi tidak klop, ya. Nelayan butuh bahan bakar, malah kita bangun pabrik es. Misalnya seperti itu. Jadi dilihat apa kebutuhan nelayannya. Atau nelayan butuh tadi, ya, nelayan butuh pabrik es, malah kita yang dibangun itu adalah gedung pemasaran, padahal mungkin di situ masih skala kecil, yang hasil tangkapannya itu langsung dijual saja sendiri ke pasar, ya. Jadi sebenarnya belum perlu seperti gedung pemasaran. Jadi melihat memang harus memperhatikan berbagai aktivitas yang ada di dalam di sana, ya, di pelabuhan perikanan. Jadi tidak boleh langsung bangun saja, ya, seperti itu.
Tapi yang jelas fasilitas pokok itu harus ada. Nah, itu sih intinya seperti itu. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Berikutnya kita akan bahas tentang klasifikasi pelabuhan perikanan. Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2006 tentang pelabuhan perikanan, jadi fasilitas kriteria pelabuhan perikanan itu atau klasifikasi pelabuhan perikanan itu dibagi menjadi 4 tipe, ya 4 tipe. Yang pertama ada pelabuhan perikanan samudra, disingkat PPS. Ini pelabuhan perikanan tipe A. Ya, pelabuhan perikanan samudra atau PPS ini adalah pelabuhan tipe A. Ya, pelabuhan perikanan ini diperuntukkan untuk kapal-kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut teritori, laut zona ekonomi eksklusif dan laut lepas. Nah, jadi bisa kebayang berapa besarnya kapalnya ya. Tidak mungkin yang kapal kecil ke laut lepas. Nah, ya. Jadi namanya memfasilitasi kapal dengan ukuran minimal 60 gross ton dan bisa memuat sebanyak 100 kapal. Jadi kalau di total itu sekitar 6.000 gross ton. Nah, ini untuk pelabuhan perikanan samudra. Yang kedua adalah pelabuhan perikanan Nusantara atau PPN. Pelabuhan perikanan Nusantara ini itu adalah pelabuhan tipe kedua ya, dan diperuntukkan untuk kapal-kapal yang melakukan operasi penangkapan di wilayah laut teritori, ya, laut perairan kepulauan, laut teritori dan zona ekonomi eksklusif. Nah, berarti lebih rendah ya, lebih rendah. Kapal fasilitas yang ada itu untuk kapal yang sekurang-kurangnya berukuran 30 gross ton. 30 gross ton dan mampu menampung sekaligus 75 kapal. Jadi sekitar 2.250 gross ton. Kemudian tipe ketiga itu adalah pelabuhan perikanan pantai atau disingkat PPP. Ini adalah tipe pelabuhan perikanan tipe ketiga yang diperuntukkan bagi kapal-kapal yang melakukan operasi penangkapan ikan di wilayah laut pedalaman dan kepulauan, ya, kepulauan dan laut teritori. Nah, terakhir adalah tipe pangkalan pendaratan ikan atau disingkat PPI. Ini adalah pelabuhan perikanan tipe D. Ini yang paling kecil ya. Ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan tentang materi kita dari awal sampai akhir? Ya, Sahril. Berdasarkan penjelasan Ibu tadi, apakah bisa disimpulkan bahwa pelabuhan perikanan itu bisa dijadikan sebagai instrumen pengembangan untuk wilayah pesisir dan ekonomi biru? Ya, betul sekali ya. Nah, pendapat itu betul sekali ya. Kalau kita lihat tadi fungsi dan peran pelabuhan perikanan ya, yang ternyata bukan cuma tempat kapal bersandar ya. Ternyata cakupannya bisa luas ya. Dan kalau itu dikembangkan, ya misalnya satu pelabuhan, kita bisa bayangkan ya, ilustrasikan kalau ada sebuah pelabuhan, kemudian dia fasilitas tadi lengkap, fasilitas fungsionalnya ada dan bahkan penunjangnya ada. Bisa kita bayangkan bagaimana perkembangan wilayah pesisir itu. Ya, kalau di pelabuhan itu misalnya ada pabrik es, ya, kemudian ada gedung pemasaran, gedung pelelangan ikan, gedung pengolahan, itu kan semua butuh tenaga ya, tenaga kerja. Maka seharusnya masyarakat pesisir itu bisa mendapatkan sangat terbuka lapangan pekerjaannya ya, kalau itu semua diaktifkan. Nah, kemudian apalagi misalnya di pelabuhan perikanan itu tadi bahkan kalau bisa berkembang dengan baik dengan manajemennya, itu bisa sampai kegiatan ekspor, ya, bisa sampai kegiatan ekspor. Nah, itu artinya ada perputaran ekonomi yang sangat besar. Belum lagi kalau misalnya kalaupun tidak ekspor, dia menjadi titik ya tempat pendistribusian hasil tangkapan. Ya, kita kan tidak semua wilayah kita perairan, ada gunung. Nah, dari mana itu kalau diaktifkan?
Nah, misalnya kalian ya berpikir bagaimana saya mau memasarkan hasil tangkapan para nelayan ini, karena kalau jual di sini saja harganya mungkin rendah gitu ya. Oh, bagaimana saya olah supaya ada nilai tambah? Atau bagaimana kalau saya jual ke daerah yang sangat butuh ikan tapi tidak kurang ikan? Nah, jadi proses itu kan akan terjadi banyak aktivitas, akan meningkatkan aktivitas perekonomian ya. Nah, makanya betul yang dikatakan tadi temannya Sahril ya, pelabuhan perikanan ini bisa menjadi instrumen pengembangan wilayah masyarakat pesisir, wilayah pesisir, dan menjadi pusat ekonomi biru. Nah, jadi begitu ya, adik-adik. Bagaimana? Ada lagi yang mau ditanyakan adik-adik? Cukup? Oke. Dan Ibu rasa waktu kita juga sudah cukup ya. Sudah cukup juga waktunya. Semoga sudah paham. Kesimpulan terakhir. Jadi pelabuhan perikanan itu adik-adik, jadi memiliki peran yang sangat vital dalam kegiatan penangkapan ikan. Ya, jadi punya peran. Jadi tidak bisa dipisahkan antara kegiatan penangkapan ikan dengan pelabuhan perikanan karena dia punya peran yang sangat vital yang bisa bertindak sebagai pusat kegiatan yang menghubungkan kegiatan darat dan laut. Nah, oke. Terakhir, Ibu mau berikan tugas sebagaimana biasanya ya. Nah, ini tugas mandiri ya. Silahkan kalian lakukan pengkajian terhadap aktivitas dan fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan yang ada di Indonesia, kemudian lakukan melalui studi literatur ya. Lalu simpulkan bagaimana perkembangan pelabuhan tersebut. Jadi satu orang satu pelabuhan perikanan saja, ya. Lakukan kajian. Oke, nanti tugasnya nanti materi ini dan tugasnya bisa dikumpulkan di Edlink ya. Oke. Nasihat kita hari ini, sebagai kita sama-sama ya, Ibu walaupun dosen juga masih proses terus juga menuntut ilmu, maka pesan hari ini adalah kita semua harus bersikap rendah hati dan sabar dalam menuntut ilmu. Jadi sabar-sabar ya belajar, walaupun capek, ngantuk segala macam harus sabar. Banyak tugas ya, sabar juga. Oke. Untuk menutup perkuliahan kita hari ini, silahkan ditutup dengan pembacaan doa. Silahkan Saudara Nabil. Alhamdulillah telah selesai perkuliahan kita pada siang hari ini. Marilah kita menutup perkuliahan kita dengan membaca doa yang kita masing-masing. Baiklah adik-adik, Ibu cukupkan ya perkuliahan siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.